paling atas. Ini akhir kapal Rotterdam Lloyd yang jenis Willem Reis. Inilah yang berlabuh di pelabuhan Belawan. Bentuknya kayak kapal pesiar. Nah, di belakang lo banyak deh tangga. Tangga rahasia. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade. Itu ada beberapa tempat saja yang boleh area sila, teras sampai ke lorong ini. Our hearts beat to the city streets. Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Help Dodo Indonesia, harapan esok lebih pasti. Oke guys, jadi saat ini kita akan bawa teman-teman untuk melihat suasana Museum Perkebunan Indonesia yang tepatnya ada di persimpangan Jalan Pemuda guys. Jadi nanti kita masuk ke dalam seperti apa suasana. Dan gedung itu persis di belakang kita guys ya. Dan kelihatan ini gedungnya persis di belakang kita. Jadi buat teman-teman kita akan ajak untuk melihat suasana yang ada di dalam Museum Perkebunan Indonesia. Oke, stay tune saja di tayangan video kita kali ini guys. Oke. Oke guys, jadi saat ini kita coba masuk ke Museum Perkebunan Indonesia yang ada di Simpang Jalan Pemuda atau di Jalan Palmerah guys ya. Jadi kelihatan di sini guys gedungnya guys. Nanti kita coba masuk ke dalam seperti apa suasana yang ada di dalam museum guys ya. Dan ini di persimpangan kawasan guys. Ini kawasan ini ya, Kesawan City guys. Dan ke sana kita mau ke arah Medan Mall. Ini adalah museum kita yang kedua, Museum Perkebunan Indonesia, karena kita punya yang pertama bang. Nah pertama itu ini dia lokasinya ada di Brigjen Katamso. Beda segmen ya bang. Nah kalau di museum pertama itu segmennya untuk edukasi. Jadi pengunjungnya juga tuh banyak anak sekolah. Di sana tentang belajar sejarah, pengenalan komoditas perkebunan, kemudian nanti ada workshop pembuatan coklat dan lilin dari kelapa sawit dan sebagainya. Tapi kalau di sini kita jalan-jalan, karena ini dia, ini namanya Pak Sujaya Kartasasmita, beliaulah yang memiliki museum ini. Jadi beliau pemilik dari Yayasan Museum Perkebunan Indonesia. Beliau ini tokoh perkebunan. Nah, kalau gedungnya sendiri, tempatnya ini adalah gedung heritage. Yang udah ada dari tahun 1918. Yang dahulunya ini adalah kepemilikan di masa pemerintahan Belanda. Nah, jadi dibangun dari tahun 1918 sampai selesai itu 1919. Ini dia bang. Nah, kalau dilihat dari gambarnya, ini gedung lamanya. Dulu tuh masih tulisan ada Afros. Nah, jadi dikenal dengan gedung Afros. Orang Medan tuh pasti kadang tahu oh Afros ya. Jadi ada di sini, kemudian di daerah Kampung Baru itu juga ada gedung Afros. Oh ya, sebelah kiri ya. Kalau kita datang dari sini sebelah kiri ya. Iya, sebelah kiri yang ada pesawat sekarang itu museum kita yang pertama. Itu juga gedung Afros. Itu museum juga kan? Iya, museum kita pertama. Nah, yang kedua ini dulu adalah kantor administrasinya, tenaga kerjanya. Nah, sampai sekarang fungsinya itu sama. Jadi di lantai 2 dan 3 ini masih ada asosiasi perkebunan namanya tuh BKSPPS, Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera. Nah, dikelolanya itu oleh milik Indonesia, tapi mengelola perusahaan-perusahaan perkebunan milik swasta. Kerjaan administrasi lah. Nanti kita bakal naik sampai ke lantai paling atas. Tidak. Jadi, boleh dari sini ini ada kursi ini nempel, Pak. Kursinya nempel. Nah, jadi emang interior dari bangunan ini arsitekturnya itu berasal dari Eropa. Nah, jadi dulu di gedung ini tuh selain kantornya si Afros, beberapa lantai itu disewa untuk misalnya konsulat Amerika, kemudian ada juga Museum Delhi namanya. Jadi ada beberapa tempat yang disewakan ke pihak luar. Nah, ini dia yang dikerjakan sama si Afros dahulu. Nah, sampai masanya BKS PPS. Ini namanya daktiloskopi ya, si berkas arsip. Isinya tentang data-data pekerja yang datang dari luar Sumatera. Nah, ini masih ada yang pakai bahasa Indonesia. Berarti ini masa Gaperso atau BKS PPS, tapi ini ada yang masih pakai bahasa Belanda. Ini tahun-tahun lama. Nah, ini ada nama mandornya, ini nama pekerjanya, ini sidik jarinya 10 jari, sidik tangan. Kemudian di sini tuh ada data nama, asal, ciri-ciri, tinggi. Kemudian di sini ada catatan pekerjaannya. Nah, jadi kalau dulu pekerja pun
dia mencoba kabur atau meminjam uang, hutang, itu tercatat di berkas-berkas itu. Nah, di sini ada beberapa koleksi, banyaknya itu koleksi ini hibah dari perusahaan Belanda, Bang. Perusahaan perkapalan. Dulu ada namanya yang kantornya itu di depan Madang Sumatera, yang berhadapan ke Lapang Merdeka, tapi sekarang itu udah berubah fungsi, itu juga bangunan lama. Dulu itu adalah perusahaan perkapalan Rotterdam Sloot. Nah, sekarang Rotterdam Sloot itu juga punya museum di Belanda. Nah, jadi beberapa koleksinya yang berkaitan dengan perkebunan Sumatera itu dihibahkan ke kita. Makanya adalah museum kita yang kedua. Karena kita juga tidak bisa menampung banyak koleksi di museum pertama. Nah, tapi kita mendapatkan hibah yang begitu banyak ini, kan nggak mungkin ya nggak kita pajang gitu kan. Jadi kita mendapatkan bantuan dari asosiasi PKSPPS ini, dipinjamkanlah ruangan untuk dijadikan museum. Dulu di masa perkebunan, apalagi di Sumatera itu terkenal dengan tembakau atau dikenal dengan tembakau Nelly. Itu sampai dijulukin Golden Leaf karena emang benar-benar sangat terkenal di luar negeri. Jadi kita tuh emang hanya mengirim bentuknya seperti ini. Ini dia daun tembakau. Ini daun tembakau asli. Nah, nanti kita di packaging pakai packaging khusus gitu kan, dikirim ke luar negeri. Nah, di luar negeri nanti itu diproses menjadi tembakau. Yang di belakang abang sebelah kiri ini ada lip surat. Kalau London Sumatera yang bentuk bangunannya sama seperti ini di Simpang Kesawan itu ada lip manusia. Kalau kita ada lip surat. Ini bentuknya itu cara kerjanya itu kayak katrol menuju ke lantai 2 untuk pengiriman surat. Kemudian ini dia tadi beberapa koleksi, salah satunya koleksi miniatur kapal Rotterdam Sloot yang jenis Willem Reis. Inilah yang berlabuh di Pelabuhan Belawan. Bentuknya kayak kapal pesiar Titanic ya. Nah, sini juga ada sedikit gambaran layout dari isi kapalnya gitu. Ini informasi-informasi terkait mereka beroperasi ataupun berlabuh di Pelabuhan Belawan. Karena ini dulu masa perkebunan benar-benar membantu sebagai transportasi. Nah, kalau di belakang abang ini beberapa produk-produk hilirnya dari kelapa sawit. Nah, jadi kelapa sawit itu satu buah pohonnya itu bisa diolah semua, Bang. Kalau dari sana itu kita mengenal ada bibit kelapa sawit tuh yang kayak manisan salak ya. Jadi dulu masa perkebunan bukan masing-masing komoditas perkebunan itu dia punya penelitian sendiri, Bang, sebelum ditanam. Jadi nggak sembarangan nanam bijinya ataupun bibitnya. Nah, jadi ada proses-proses khusus. Ya seperti itulah contohnya. Dan kemudian yang vitamin ini menjadi arang, ini dari kulitnya buah kelapa sawit yang kering. Cangkangnya bisa diolah menjadi arang. Ini foto suasana zaman dulu. Kita tahu berapa ya? 1920-an. Kayak gini lagi kawasan Kesawan sama daerah Kampungnya. Sebelah sini ini dia, Bang. Ini kalau di sana kan ada covernya ya. Kalau ini bentuk aslinya. Oh, ini bentuk aslinya. Jadi daun itu langsung digulung-gulung. Sampai sekarang masih produksi ya? Masih, tapi nggak terlalu banyak karena kita kan udah lahannya udah pada berubah ya jadi lahan warga sama penanaman tebu kalau nggak salah gitu kan. Jadi tembakonya itu udah mulai sedikit. Kita udah mengurangi pengiriman dan hanya diproduksi lokal. Mesin hitung yang cara kerjanya kalau sekarang bentuknya kayak kalkulator. Kayak kalkulator. Kebayang kan kalau nggak ada perkembangan ilmu teknologi, kita ngitung pakai yang kayak gini beratnya. Betul. Sekarang udah mulai simpel gitu. Mesin tik ya? Ya, jadi di sini karena punya jelas dulu banyak tenaga kerjaan administrasi, jadi kita banyak nemuin koleksi-koleksi tersebut. Nah, ini hanya gambaran-gambaran sama barang-barang yang ada tinggal di kapalnya si Rotterdam Sloot. Nah, di belakang lo banyak deh tangga. Tangga rahasia. Jadi kenapa kita bilang tangga rahasia? Kita aja sih yang bilang tangga rahasia. Karena sebenarnya tangga ini hanya digunakan sama pekerja lantai 2 untuk menyimpan berkah. Jadi kayak akses mudahnya mereka tuh daripada mereka keliling ke tangga yang utama tadi. Nah, jadi ini ada tangga khusus untuk mereka naik turun. Nah, kemudian ini bentuknya tuh kayak manipulasi gitu ya. Jadi dikira orang tuh pasti ini ruangan karena punya pintu. Kok dibuka ini tangga. Nah, jadi tangga ini tuh ada 2 di gedung ini, di ruangan sebelah sini ruangan pegawai, satu lagi di coffee shop yang sekarang kita jadi coffee shop itu untuk menuju ke ruangan rapat kunjungan.
dia dekat dengan ruang penyimpanan kan. Si pekerja ruangan pertama tadi ngantar berkas ke ruang sekretaris dari itu. Ini koleksi-koleksi yang dulu ada di sini, kayak itu ada timbangan surat, ada di sini. Kalau ini apa? Tahu nggak bang? Mana? Yang ini? Yang ini? Oh, ini kamera. Ini proyektor. Ini proyektor ya? Ya dulu kan ini sebenarnya bukan dari bangunan ini kita dapat juga dari perusahaan terpem atau apa. Jadi dulu mereka mungkin menggunakan untuk meeting benar atau nonton atau apa gitu. Nah kalau abang lihat di lemari ini ada di foto yang di atas. Nah itu foto itu adalah ruangan pimpinan di bawah ini kan dulu pimpinan pertamanya. Yang sekarang ruangan itu kita operasionalkan jadi coffee shop. Jadi beberapa barang itu masih kita gunakan sama kayak gini. Jadi masih awet nih dari tahun 19. Itu aja fotonya 1920-an. Berarti ini masih asli? Iya, kalau ini baru. Kalau ini kerangkanya asli. Jadi ini ada timbangan surat, ini pemborong kertas. Kalau ini timbangan untuk ukuran 1 kilo, timbangan hasil komoditas perkebunan, biasanya sawit yang pakai gitu. Tapi beberapa komoditas lain juga masih menggunakan ini. Ini ruangan rapat di lantai 2. Sekarang jadi ruangan pimpinan BKS KPN ya. Ini dulu ruangan pimpinan Afro Cibo. Sekarang kita gunakan untuk coffee shop karena kan front depan gitu. Ini pintu ini ada tangga rahasia lagi, yang tangga akses menuju ruang rapat. Nah kalau ini pintu-pintu sebenarnya connecting door dari ruangan yang tadi pertama. Ganggu juga sih di zaman Belandanya ada beberapa lantai itu disewakan juga untuk perkantoran lain. Gitu. Tapi kalau kantor utamanya masih ada sekarang di lantai 2 dan 3. Karena dulu ruangannya kayak gini bang, banyak berkas-berkas sini, barang-barang, meja, lemari, semua di lantai sini. Karena dulu ini kan dulunya banget masanya Afros, ini ruangan penyimpanan kayak sembako.
karena kan mereka bagian ketenaga kerjaannya untuk pembagian upah, gaji gitu. Jadi di sini banyak gudang makanan gitu, gudang. Ini kebetulan udah 1 minggu, jadi ini udah sampai ke bawah. Jadi sebenarnya jam ini masih berfungsi bang, jam lonceng ini masih berfungsi. Cuman ini nanti harus dinaikin lagi tuh sama orang Pak Faisal, Bang Yopi, ditarik lagi ke atas. Seperti kita tadi seperti itu yang bisa naikin kan, untuk ini sampai ke atas pokoknya. Jadi nanti jamnya itu nyala per setengah jam sekali loncengnya. Lonceng ini masih aktif, bentuknya kayak palu gitu mukul. Kita ngeliat jamnya itu dari luar kan, bangunan ini kan nih ada jamnya kan, tengah tuh. Nah, ini tahun dibuatnya, ini tahun berdirinya tulisannya. Turun pelan-pelan, ada sekitar 1 minggu lah sampai dia benar-benar sampai bawah dulu. Nah, berarti menandakan jamnya akan mati, jamnya harus ditarik lagi. Kalau dia udah nyampe atas, ini semua berdiri kayak biasa, bentar, jamnya pun nanti per setengah jam sekali bunyi loncengnya. Kayak jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, bukan setengah-setengah ya, setengah-setengah. Itu jumlah loncengnya itu sebanyak jumlah angka. Tapi kalau dia setengah 1, setengah 2, setengah 3 itu sekali aja. Tapi kalau ini masih ya, Kak? Ya, asli. Kalau yang ini asli banget bang. Itu susah banget kita, bor juga ya, waktu memasangnya itu susah. Karena dia bener-bener tebel. Ininya ya, jati ya? Jati. Kalau kata kemarin kan ada konservasi dari Cagar Budaya gitu kan, khusus ahli untuk ini kayaknya jati laut mereka bilang.